Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah ya, pada pertemuan pagi hari ini kita lanjut pertemuannya ya ya, pembahasan tentang hadis-hadis ya, yang mana Imam Bukhari rahimahullahu taala ya kumpulkan di kitab Adabul Mufrad, yang mana ya selalu ana ingatkan di awal pertemuan ya bahwa kitab Adabul Mufrad adalah kitab hadis-hadis yang Imam Bukhari kumpulkan tentang akhlak-akhlak Islam, yang mana Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabatnya dengan tujuan ya mengatur pola hidup umatnya ya agar menjadi pribadi yang bermanfaat, kemudian menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ya ke bab yang baru ya. Bab di doa kedua orang tua. Ya. Bahwa kita ketahui ya, doa yang paling mustajab. Salah satunya adalah doa kedua orang tua. Selain doa-doa orang yang terzolimi dan juga doa orang yang berpuasa. Kita masuk ke hadis 32 ya. Jadi sahabat Abu Hurairah, ya, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya, radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, menyampaikan suatu hadis ya, yang bunyinya salatu da'awatin mustajabatun la syakka fihin. Ya, ada tiga doa ya, kata Rasulullah SAW yang pasti dikabulkan. Ini kepastiannya itu ya, ya udah yang dipastikan itu oleh Rasulullah SAW. Ya. Namun kepastian di sini ya ada faktor-faktor dari yang didoakan juga. Ya. Ketika yang didoakan ya selalu mengerjakan amal soleh, ya, lalu menjaga keimanannya, ya, menjauhkan dari segala perbuatan maksiat dan larangan Allah, ya, maka ya, tentu doa ini pasti mustajab. Nah, tentu ya pasti mustajab ini ketika seseorang yang terkait dengan doa ini sudah menghindari ya kiat-kiat yang bisa menjauhkan dari doa. Kiat-kiat yang menjauhkan dari doa itu ada di hadis Arba'in ya. Hadis ke-17 kalau nggak salah atau 19. La syakka fihin. Tidak ada orang ya yang bisa meragukan tentang doa yang dipanjatkan dengan tiga doa ini. Nggak ada keraguan, pasti dikabulkan. Apa itu? Dakwatul mazlum. Yang pertama adalah doa orang yang tertindas atau orang yang terzolimi. Nah, ini biasanya kalau bercandaan anak kecil loh. Nah, kalau anak kecil biasanya kalau sambil nangis ya, sambil dizolimin sama temennya, hmm, biasanya dia bercandaannya gitu ya. Aku doain loh kamu. Nah, itu sebetulnya ajaran yang tepat. Ya. Bahwa orang yang terzolimi itu, ya, salah satunya adalah keadaan orang yang doanya akan terkabul. Nah, seperti saudara-saudara kita ya, yang sekarang lagi ya eh, tertindas ya, terzolimi ya di tanah Palestina ya, yang tinggal satu kota saja. Ya. Maka doa-doa mereka adalah doa-doa orang yang insya Allah mustajab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang mana hak mereka dizolimi, ya, dirampas secara paksa. Nah, yang kedua, ya, di sini Anda gariskan biar terhighlight. Yang pernah dakwatul mazlum, ya, orang-orang yang tertindas, ya, terzolimi. Yang kedua dakwatul musafir, ya. Ketika orang bersafar, ya, orang-orang bersafar ini memiliki kondisi yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu safarnya bukan safar untuk maksiat kepada Allah ya. Di sini safar yang dimaksud adalah safar bepergian ya, yang tentu tujuannya ya, dengan tujuan yang mulia. Seperti para ulama zaman dahulu ketika safar, contohnya adalah Imam Bukhari sendiri. Ya. Safar dari tempatnya, ya, dari kotanya yaitu kota Bukhara, sampai ke tempatnya Imam Malik di kota Makkah. Beliau safar ya sampai di salah satu riwayat bahwa saking letihnya Imam Bukhari ya
Dia buang air kecil sampai keluar darah. Itu begitu dahsyatnya. Bahwa safar itu memiliki ya masyaqqah, ya, memiliki suatu eh, keberatan ya. Karena seperti di hadis Rasulullah yang lain, al-safaru qillatun minal azab. Safar itu adalah sebagian dari azab. Jadi safar itu ya gimana orang nggak letih. Mana ada safar orang yang nggak letih, ya kan? Setiap safar pasti ya terasa letih bagi setiap orang. Maka safar itu ya salah satu kondisi yang mana ya, Allah Subhanahu wa taala akan mustajab doanya. Nah, maka ya di sini bisa kita lihat bahwa Rasulullah SAW menganjurkan ya, ketika orang safar dengan tujuan yang mulia, perbanyaklah doa. Kemudian yang terakhir adalah dakwatul walid ala waladihi. Doa orang tua ya untuk anaknya. Nah, inilah yang dibahas di bab ini. Ya. Betapa banyak ya kita saksikan bahwa doa-doa orang tua, bahkan orang tua hanya berkeinginan ya, berharap kepada anaknya, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Dari kisah-kisah para sahabat yang mana berawal dari ya doa ya keluar rumah, kemudian doa sehari-hari yang orang tuanya melantunkan untuk anaknya, kemudian anaknya juga mendoakan kedua orang tuanya. Dan akhirnya para malaikat pun senang ya melihat dua sisi ini saling mendoakan. Yang mana akhirnya mereka mendoakan diri mereka sendiri secara nggak langsung. Inilah kekuatan doa yang mana kita bahas ya ya. Nah, Afwan yang mana terdapat di salah satu hadis Arba'in, ya, hadis ke-13 atau 15, ya, bahwa doa itu adalah tamengnya kaum muslimin. Itulah betapa kuatnya ya, seseorang ketika berdoa. Termasuk dari doanya orang. Nah, jadi inilah tiga kondisi ya bahwa doa itu yang pasti dimustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu setelah tidak ada ya unsur-unsur larangan dari Allah Subhanahu wa taala atau unsur-unsur yang bisa menjauhkan kita dari ya terkabulnya doa. Inilah ya tiga kondisi berarti ya yang pasti dimustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut ya. Umat, kita lanjut ke hadis 33. Ini Anda hapus dulu tanda-tandanya. Hadis 33, ya ini sanatnya, Anda potong langsung ke matannya. Ya. Dari hadis, sahabat yang meriwayatkan lagi-lagi, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini ada suatu kisah ya, pada zaman perasulan Nabi Isa ya, alaihissalam. Rasulullah SAW mengkisahkan ya, bahwa tiada orang yang dapat berbicara ketika ya kepada bayi yang dimaksud ya, kepada bayi kecuali Isa bin Maryam dan anak yang membebaskan Jurej. Nah, jadi ya mukjizat salah satunya ya, Nabi Isa adalah berbicara kepada bayi. Ya, bahwa kita ketahui ya, kita ungkit sedikit bahwa ya pada zaman Nabi Isa diturunkan atau diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itulah pada zaman ya eh, medis itu begitu kuat ya, atau tabib itu begitu banyak. Ya. Nah, maka ya dari salah satu mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam ya adalah ya kedokteran yang mana ya, salah satunya Nabi Isa bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal, ya, menyembuhkan orang yang buta, berbicara kepada bayi yang padahal kita tahu ya bayi itu ya hanya bisa menangis saja. Tapi inilah ya keistimewaannya Nabi Isa. Dan ya anak yang membebaskan Jurej. Nah, ini ada salah satu kisah, ya. Kemudian Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, siapa orang yang membebaskan Jurej itu? Ini pertanyaan yang mana ini mulailah awal kisahnya Jurej. Kita ambil nanti hikmahnya insya Allah. Beliau menjawab, ya, Jurej. Kita bahas adalah sekarang highlightnya, subjeknya adalah Jurej. Jurej adalah seorang ahli ibadah. Ya.
yang membangun suatu biara atau tempat ibadah. Jadi pada zaman itu ya, zaman Nabi Isa alaihissalam, ya, inilah adalah salah satu seorang pendeta Jurij. Pada suatu hari ya, suatu ketika, yang mana ada, ya, ini secara singkat, ya, pengembala sapi yang singgah di biaranya untuk beristirahat dan beribadah, dan ya berzina kepada seorang wanita. Ya. Jadi di sini ada kisah bahwa seorang pengembala berzina kepada seorang wanita. Nah, yang mana ya di saat yang sama, di waktu yang sama, ya ibunya terus memanggil Jurej. Ya. Nah, sementara ia sedang sembahyang. Nah, jadi dalam syariat ya, Nasrani seharusnya mereka juga melaksanakan sholat. Nah, maka ketika Jurej, ya, kita bisa lihat di sini, ya, Jurej, ya, ketika lagi sholat, ya, sholat sunnah, ya, kemudian ibunya memanggil, maka Jurej ini bingung ketika lagi sholat. Ya Tuhanku, itu ibuku sedang memanggil. Nah, namun aku sedang sembahyang kepadamu ya Allah. Nah, maka di sini ya Jurej mengabaikan panggilan ibunya, kemudian melanjutkan sembahyangnya sehingga ibunya pulang. Nah, keesokan harinya terulang lagi seperti itu. Ibunya memanggil ya ketika Jurej lagi sembahyang. Dan tetaplah si Jurej ini ya mengabaikan panggilan ibunya. Sembari Jurej bingung lagi. Ini ibuku ya yang memanggilku dan aku sedang sembahyang. Nah, kemudian ya ketiga kalinya ya, Jurej sedang sembahyang ya dan akhirnya Jurej di sini ya membatalkan sholatnya dan ya menyeru panggilan ibunya. Nah, seraya ya marahlah ibunya Jurej dan berdoa, ya Allah, jangan matikan ia sehingga melihat wajah ya wanita yang ya, berzina tadi. Nah, kenapa ibunya Jurej berdoa seperti ini? Nah, nanti kita lihat di akhir kisah ya, Kita lanjut ya. Beberapa saat kemudian ya, nah, wanita tadi melahirkan anaknya. Nah, dan ya para penduduk setempat ditanyakan, dari siapa anak laki-laki ini? Hmm. Nah, disinilah ya mulai konflik. Dari siapa ya? Karena pengembala itu kan tidak menempat pada suatu tempat. Hmm. Maka ya si wanita ini menjawab, ya, ya ini hasil dari Jurej. Hmm. Jadi ya si wanita ini ya memfitnah Jurej. Hmm. Kemudian para penduduk setempat dan juga penguasa di tempat itu bertanya, bukankah dia penjaga biara itu, ya, menjaga tempat ibadah itu? Maka wanita tadi menjawab, ya betul. Ini kita lanjut ke bawah, yuk. Nah, hapus dulu tandanya. Oke. Nah, kemudian ya, jadi kita lihat ya bahwa setelah difitnahnya Jurij, ya, lalu ya sang penguasa tempat tersebut atau daerah tersebut memerintahkan untuk menghancurkan biaranya Jurij dan membawa Jurij ke hadapannya untuk dihukum pastinya. Ya, karena pada syariatnya Nabi Isa alaihissalam, ya, tentu ya, syariat Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan agama ini kepada Nabi Isa melalui malaikat Jibril, ya, itu masih murni, ya. Masih seperti syariat Islam. Nah, maka dihancurkanlah biara tersebut dan Juret diborgol lehernya. Jadi tangan dan lehernya diikat dengan tali. Nah, kemudian dibawalah Jurej ya ke hadapan perempuan tersebut. Nah, maka Jurej pun bingung ya. Kenapa hal tersebut nih?
Dia dipanggil atas kenapa? Nanti kita lihat ya bahwa Jurayj ini ya seperti dapat pertolongan. Wahai raja, mengapa kamu ya melakukan seperti ini ya, memborgol Jurayj dan juga ya mengikat lehernya. Maka sang raja ini, penguasa ini ya berkata kepada Jurayj, kau telah berzina ya, dengan wanita itu. Sungguh sehingga lahirlah seorang anak darimu. Jadi ini fitnahnya ya. Jadi di sini ya, kisahnya Jurayj ini difitnah ya. Lalu Jurayj ya, berkata kembali, di manakah bayi itu? Maka orang-orang berkata, ya, ini bayinya yang bersama ibunya, wanita tadi yang memfitnah Jurayj. Lalu Jurayj mendekat ya kepada bayi itu dan bertanya kepada bayinya. Jurayj berkata, siapa ayahmu? Maka bayi itu menjawab, si pengembala sapi. Nah, jadi di sini ya ya, bahwa tadi kita lihat ya, setelah ibunya Jurayj ya, memanggil Jurayj 3 kali, ya, kemudian dia tidak menjawab dan akhirnya ya di panggilan ketiga, ya, berarti di hari ketiga ya ya. Akhirnya ibunya ingin memberitahukan sesuatu ya melalui doanya, ya, yang mana isinya ya Allah jangan matikan iya ya Jurayj yang dimaksud sehingga ya nanti bisa melihat fitnah seorang wanita tadi ya, yang memfitnah Jurayj berzina dengan dia. Ini doa ibunya. Jadi sampaikanlah umurnya ya, atau jangan dihukum mati dulu Jurayj sampai dia tahu fitnah ini. Maka kita lihat ya, orang-orang pada takjub mendengar jawaban bayi ini. Gimana Jurayj ini bisa berbicara kepada bayi yang baru lahir? Maka sang penguasa ya, berkata kepada Jurayj ya, bahwa ini hak ya, ya, bahwa sang penguasa ini juga beriman kepada Allah. Mendengar mukjizat ini, maka ya bisa dibilang yang memfitnah adalah wanita tersebut. Yang harus dihukum maka wanita tersebut. Maka sang penguasa ingin ganti rugi. Ya, yang tadi biaranya Jurayj itu dihancurkan, ya, sang penguasa ingin ganti rugi. Kata sang penguasa, ya, gimana kalau biaramu dibangun kembali dengan emas? Jadi di sini sang penguasa menawarkan kalau biara tadi yang dihancurkan oleh penguasa itu diganti dengan biara emas yang dibangun dengan bahan bakunya emas. Maka Jurayj menjawab, tidak. Tidak ingin Jurayj. Nah, bagaimana kau dengan perak? Jurayj cuma tidak ingin tetap. Ya, menolak Jurayj. Nah, yang terakhir ya, Jurayj menjawab ya. Setelah pertanyaan ketiga, ya, lalu kami bangun dengan apa? Ya. Jadi kamu ingin kami mengganti rugi tempat biaramu ini bagaimana? Nah, maka Jurayj menjawab, ya, kembalikan seperti semula. Nah, sembari penguasa tadi ya bertanya kepada Jurayj, kenapa engkau tersenyum? Padahal kan kondisimu lagi terdesak ya. Yang tadi lagi terfitnah itu kondisinya lagi terdesak. Kita bisa lihat di sini. Nah, hapus dulu tandanya. Maka Jurayj menjawab, aku telah mengetahui urusan ini. Fitnah ini tuh aku udah tahu. Perkara ini tuh aku udah tahu. Ya, karena panggilan atau doa dari ibu. Nah, lalu maka Jurayj menceritakanlah kisah ini dan akhirnya sampailah kepada Rasulullah atau wahyu ini ya disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berkat dari doa ibunya. Qadarullah kalau ibunya tidak berdoa karena memanggil Jurayj ketika lagi sembahyang atau lagi sholatnya, maka Jurayj tidak tahu tentang hal ini. Dan Jurayj ya tidak berinisiatif untuk menanya kepada bayi ini. Secara akal kan nggak masuk ya Om. Bagaimana
ya, kita bertanya kepada bayi yang baru lahir itu kan kita nggak tahu. Maka disinilah ya Allah Subhanahu Wa Taala menolong Jurij. Karena panggilan juga doa ibunya. Ya, inilah ya kekuatan doa yang mana nggak bisa jadi bisa. Gitu loh. Maka seperti yang di awal tadi, ya, sini anak highlight lagi Om ya tentang kisah ini. Tidak orang yang dapat berbicara kepada bayi kecuali Isa bin Maryam. Kata Rasulullah, ya, orang yang bisa bicara dengan bayi hanyalah mukjizat Nabi Isa alaihissalam saja. Dan juga kisahnya, ya, Jurij. Yang mana akhirnya tertolonglah Jurij dari fitnah tersebut. Karena kalau tidak ada bukti yang bisa menolong Jurij, ya, maka Jurij akan dijatuhkan hukuman. Maka salah satu-satunya bukti ya adalah bayi tersebut, dan bayi ini ya secara akal kan tidak bisa berbicara. Maka Allah beri mukjizat agar bayi ini bisa berbicara dan bersaksi bahwa Jurij tidak bersalah atau tidak berzina dengan wanita tersebut. Inilah tentang bab kita yang kita bahas ya Om ya, tentang doa orang tua yang menolong anaknya. Masya Allah, itulah bahkan seperti mukjizat. Sampai hadis 33 ada yang ditanyakan berkaitan dengan bab doa orang tua kepada anaknya. Kalau belum ada kita lanjut ya. Bab selanjutnya, ya. Bab menawarkan Islam kepada ibu yang kafir. Nah, ini memanggil ya dakwah seorang anak kepada orang tuanya yang masih belum beriman. Kita lihat lagi-lagi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, menyampaikan, ya, tidaklah seorang Yahudi ataupun Nasrani, ya, nah, apabila mendengar perkataanku, ya, kecuali mereka menyukaiku. Nah, jadi di sini ya ada orang yang mengabarkan dari Abu Katsir As-Suhaimi, yang mana dia berkata ya tidak ada orang Yahudi atau Nasrani ya kalau mendengar perkataanku tuh mereka nggak senang. Ya, pasti mereka suka dengan perkataan. Aku ingin ibuku masuk Islam, tetapi enggan. Nah, orang-orang tuh senang mendengarkan perkataan ini, ya. Nah, perkataan Abu Kafir, ya. Senang orang-orang. Namun, ya, sesenang-senangnya orang mendengarkan perkataan dia, ya, namun ibunya pun nggak bisa mendengar perkataannya dia. Ya, walaupun orang sedunia senang dengan perkataannya, namun ketika ibunya tidak mendengar perkataannya, ya, yaitu seruan Islamnya, maka ya seakan-akan hampa. Lalu aku katakan kepadanya, nah, tetapi enggan. Nah, itu maksudnya untuk memanggil ke dalam Islam. Lalu aku datang kepada Rasulullah SAW untuk memohon kepada beliau untuk mendoakan ibuku, ya. Ya, ibunya Abu Hurairah. Berarti ini kisahnya Abu Hurairah, maaf ya. Ini tentang Abu Hurairah. Ya. Aku mendoakan, ya, mendatangi Nabi Muhammad SAW ya untuk bisa memohon mendoakan ibuku masuk Islam. Nah, setelah itu, ya, setelah datang kepada Rasulullah SAW, ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendatangi ibunya, sedang menutup pintu dan berkata. Jadi di sini ya kondisinya, ya, setelah Abu Hurairah dari kediamannya Rasulullah SAW atau mendatangi Rasulullah SAW, pulanglah Abu Hurairah ke kediamannya. Kemudian ibunya menutup pintu. Seraya berkata, wahai Abu Hurairah, ya, aku telah masuk Islam. Nah, Masya Allah. Ya. Nah, doanya Rasulullah SAW langsung. Ya, ketika Abu Hurairah baru pulang dari kediamannya Rasul, ya, jadi berkumpul bersama Rasul, kemudian minta didoakan ibunya untuk masuk Islam, maka Islamlah ibunya. Setelah kejadian itu, ya,
Aku mengabarkan itu kepada Rasulullah SAW. Maka aku katakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, doakanlah untukku dan untuk ibuku. Lalu beliau berdoa, ya Allah, hambamu Abu Hurairah dan ibunya, jadikanlah mereka orang yang disukai oleh manusia. Maka inilah salah satu doanya Rasulullah SAW yang mana kita bisa lihat. Abu Hurairah ini bukan sahabat yang muda. Abu Hurairah ini bukan sahabat yang umurnya seperti Said bin Zaid. Bukan umurnya seperti Ali bin Abi Thalib. Abu Hurairah ini sudah tua ya. Ketika beliau masuk Islam, ya, ketika hijrah ke Madinah, ya Abu Hurairah sudah berumur ya. Nah, yang mana riwayatnya dia 40 sampai 30 tahun. 30 sampai 40 tahun. Bukan umur yang muda. Namun dengan umur segitu, Abu Hurairah tidak putus asa dan terus mencari ilmu sampai menjadi sahabat yang dicintai oleh sahabat-sahabat yang lain, yang mana para sahabat mengambil ilmu dan juga hadis-hadis dari dia. Akhirnya jadi ahlu hadis. Ya. Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ini adalah salah satu keutamaan yang akhirnya Abu Hurairah menjadi sahabat yang mulia. Sampai sekarang ahlu hadis, ya, atau orang yang mempelajari ilmu hadis, siapa yang tidak kenal dengan sahabat Abu Hurairah ya, yang nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Inilah ya, keutamaan para sahabat yang mana didoakan langsung oleh Rasulullah. Kita lebih bisa lihat tuh ya, doanya Rasulullah itu langsung. Ya. Nah, bagaimana dengan doa kepada kita? Rasulullah SAW ya, senantiasa mendoakan umatnya. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai umatnya ya mengaplikasikan apa yang didoakan oleh Rasul, atau kita ya berjuang tentang apa yang Rasulullah SAW perintahkan yang didoakan kepada kita. Ya, tentu kalau doa itu ya, ketika ingin dimustajab, maka orang yang didoakan ya harus berusaha juga. Seperti kita sekarang ya, yang berusaha mencari ridho Allah, ya. Mencari amal-amal soleh yang menjadi ya pemberat di yaumul hisab kita, ya, yaumul mizan kita, ya, agar ya, kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW nanti ya, di surganya yang dicintai oleh Allah dan juga Rasulullah. Ini adalah ya, salah satu kekuatannya dari doa. Masuk doanya Rasulullah SAW kepada ibu handa dari sahabat Abu Hurairah. Salah satu kisah yang Masya Allah ya. Lagi-lagi tentang doa. Bagaimana besarnya pengaruh doa ya, kepada seorang muslim. Kalau kita bisa lihat ya, orang-orang yang imannya tinggi, yang selalu menjaga imannya selalu di atas, ya, tidak pernah lupa berdoa, pernah lupa bersyukur, tidak pernah lupa bertaubat, ya, tidak pernah lupa muraqabah. Muraqabah itu introspeksi. Mereka selalu menjaga ya, diri mereka dari segala larangan Allah, termasuk dari doa-doa juga. Bahwa doalah yang bisa mengubah takdir, memperpanjang umur. Ya. Itulah kekuatan doa. Insya Allah. Kita lanjut ya Umi ya. Ayat ke hadis 35. Ini sebetulnya banyak pertanyaan Umi. Bagaimana ketika kita harus berbakti kepada orang tua, namun orang tua kita salah satunya atau keduanya pun sudah ya wafat. Inilah salah satu jawaban. Nah, dari ya sahabat Asyad bin Ali bin Ubaid ya, dari ayahnya yaitu Ali bin Ubaid ya, bahwasannya Abu Asyad ya, telah mengabarkan kepada ya kaumnya ketika bersama Rasulullah SAW ada lelaki yang bertanya, wahai Rasulullah, adakah kesempatan untukku berbuat bakti kepada orang tuaku walaupun mereka sudah wafat? Nah, ini pertanyaan yang mungkin sampai sekarang banyak orang tanyakan. Bagaimana seorang anak
masih bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, walaupun orang tuanya sudah wafat. Bagaimana caranya, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Na'am, bisa." Nah, Hisolun arba'us salatu alaihima. Ada 4 hal yang bisa ya membuat engkau ini berbakti kepada dua orang tuamu. Ya. Jadi di sini ya, hisolun arba'us salah. Ya. Nah, yang mana ya? Yang keduanya itu mendoakan kedua orang tua. Nah, jadi yang pertama adalah mendoakan kepada orang tua dan meminta ampun untuknya. Kemudian, ya, yang pertama adalah mendoakan alaihima, ya, as-salatu alaihima, ya. Ini yang pertama. Ini sholat di sini bukan sholat, karena sholat itu kan secara bahasa artinya doa. Jadi secara bahasa sholat itu artinya doa. Namun secara definisi adalah ibadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Untuk mencari ridho Allah dan ikhlas untuk Allah. Tentu sholat definisi istilah. Tapi kalau sholat secara doa, ya, sholat itu artinya doa. Makanya perkara pertama adalah doa untuk kedua orang tua. Jadi doa salah satu yang bisa sampai kepada orang yang wafat. Ya. Tapi bukan kita meminta doa, Yung. Jangan kita meminta doa kepada orang yang sudah wafat. Kebalik, kita mendoakan orang yang wafat agar dipermudah segala urusan akhiratnya. Itu yang benar. Jadi kita berharap kepada kedua orang tua kita agar ya terjauhi dari fitnah kubur, ya, dipermudah urusannya ketika yaumul hisab dan dipertemukan di surganya Allah al-a'la, surga Allah yang tinggi derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang kedua adalah istighfaru lahuma, meminta ampun. Ya, tentu dosa ya itu masih bisa diampuni sampai nanti kita di yaumul hisab. Maka minta ampunlah untuk kedua orang tua kita walaupun sudah wafat masih bisa. Ya. Nah, itu perkara yang kedua. Yang ketiga, ifa'u ahdihima, penuhi janjinya. Ya. Ketika masih di dunia misalkan, berjanji kepada seseorang, ya, atau misalkan ada sesuatu omongan yang menjadi suatu rasa piutang, ya. Rasa hutang itu ya, karena dari omongan. Maka jagalah omongan kita yang menjadikan janji. Jangan gampang kita berjanji kepada seorang, karena janji itu hutang. Janji itu ya, dalam seorang muslim itu hutang. Jangan sampai kita gampang berjanji kepada seseorang. Simpanlah itu sebagai rencana saja. Ya, nanti aplikasikan ketika sudah waktunya. Tapi kalau belum ada waktunya, jangan berjanji. Ingat, ini salah satu yang banyak orang itu akhirnya terjerumus karena omongan janji. Jangan banyak berjanji. Nah, yang ketiga, yang keempat, afwan, ikramu sodiqihima, ya, menghormati ya teman-teman kedua orang tua kita. Ya, kita sambung silaturahim ya kepada mereka yang dahulu ya bersama kedua orang tua kita. Ya, kita sambung silaturahim kepada. Nah, inilah kekuatan dari silaturahim ya Umi. Nah, membawa berkah kepada orang tua kita juga ternyata. Ya. Nah, kita silaturahim kepada ya teman-teman kedua orang tua kita. Ketika kedua orang tua kita sudah wafat, silaturahim kepada mereka. Ya, yang mana silaturahim ini ya menjadi ya keberkahan hidup seseorang. Ya. Bahwasannya banyak ya Om ya. Di hadis-hadis Rasulullah SAW, silaturahim ya, sebagai pendukung atau pencuci dosa-dosa kita. Nah, dia maksud pendukung adalah pendukung dari ya takdir-takdir baiknya Allah dan juga penghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Ketika orang hidupnya mau lancar, sosialnya mau lancar, ya, sambungnya silaturahim. Jaga silaturahim kita. Jangan sampai ada ya salah satu teman kita atau kerabat kita yang akhirnya jauh dari kita karena kita nggak bisa menyambung silaturahim dengan baik. Sambunglah silaturahim dengan baik. Nggak perlu kayak tiap hari ya
di chat, di apa enggak. Tapi kita sambung silaturahim dengan baik, doakan. Sesekali kita ziarah kepada mereka. Ya. Ada kesulitan kita bantu. Ingat, silaturahim itu mirip kayak doa. Investasi akhirat. Hmm, Itulah. Nah, maka kedudukan silaturahim itu mirip doa. Nah, seperti di hadis ini. Kita lanjut ya, ya. Hmm. Hapus dulu tandanya. Wasilaturrahim allati la rahimalaka illa min qablihima. Dan menyambung silaturrahim dengan yang tidak ada ikatannya denganmu kecuali dari keduanya. Ya maksud tadi, ya. Ketika kedua orang tua kita punya teman, ya ya. Yang mana teman ini ya kita nggak dekat aslinya. Nah, namun kita sambung silaturahim kepada dia. Walaupun kita nggak dekat pun nggak masalah. Ya, tapi kita sambung silaturahim kita, ya bagaikan kita itu dulu ya di posisi kedua orang tua kita, yaitu temannya. Kita sambung. Nah, maka di sini ya bahwa Rasulullah SAW mengajarkan ya kepada seorang Muslim itu harus sosial. Bagaimana seorang Muslim hakiki bisa bermanfaat, ya, bisa punya kedudukan di ya tetangga-tetangganya, di teman-temannya, punya komunitas yang baik. Karena menyambung silaturahim. Dan silaturahim itu adalah ibadah. Masya Allah. Kedudukan seperti doa. Ya, menabung untuk urusan akhirat. Yang mana silaturahim ini, ya secara teknis kita bilang secara teknis ya, Umi. Ya, kadang ada orang ingin mendoakan kita, ada orang ingat kepada kita, ya karena silaturahim kan. Nah, itulah bersyukur ya bahwa kita punya lingkungan atau komunitas yang baik, yang mana insya Allah kita sama-sama tujuannya, yaitu mengejar ridha Allah. Dunia ini nggak ada apa-apanya. Kita kejar hanya Allah aja. Itulah tujuan kita. Tentu kita butuh ya kebutuhan primer kita ya di dunia. Itu kebutuhan sandang pangan. Kita butuh cari nafkah untuk keluarga. Namun dengan bertujuan, dengan finish kita niatkan untuk kepada Allah. Nah, itulah ya. Kita jauhkan dari urusan-urusan dunia yang tidak penting. Ya. Fokuslah kepada diri kita, memperbaiki diri kita. Salah satunya dengan silaturahim, yang mana ya, yang silaturahim ini berasal dari kedua orang tua. Itulah keberkahan yang mana orang tua kita dulu sambung. Jadi berkah untuk kita dan juga bisa berbakti kepada kedua orang tua kita walaupun sudah wafat. Ada doa, ya, ada silaturahim, ada meminta ampun istighfar, ya, dan menunaikan janji-janjinya yang belum tertunaikan. Oke, kita lanjut Om. Ada pertanyaan tentang hadis 35. Nah, kalau tidak ada, kita lanjut ke hadis 36. Ya. Di sini sahabat Abu Hurairah kembali, ya, yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berkata, orang yang mati, orang yang sudah wafat, maaf, orang yang sudah wafat akan diangkat derajatnya. Dan ya, dia berkata, ya, wahai Allah, bagaimana ini bisa terjadi? Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya, anakmu telah memintakan ampun untuk. Nah, jadi ketika seorang jasad tiba-tiba kok diangkat derajatnya. Padahal kan orang yang sudah meninggal tidak akan mendapatkan pahala atau tunjangan amal lagi kecuali dari amal jariah. Namun tiba-tiba dia mendapat derajatnya, diangkat karena sebab yang tidak ia ketahui. Kemudian dia bertanya, wahai Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, kenapa aku diangkat derajatnya? Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebabnya, ya anakmu yang soleh memintakan ampun untukmu atau beristighfar untukmu. Maka doa setelah sholat apa? Rabbik firli, ya, atau Rabbik firlana
waliwalidaina atau waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani atau kama rabbayana shaghir. Berikanlah kedua orang tua kita ampunan atau kasih sayang seperti kedua orang tua kita ya memberikan kasih sayangnya ketika kita masih kecil. Doa itu jangan sampai diputus. Karena itu doa yang akan sampai kepada orang tua kita walaupun sudah wafat. Nah, inilah amal jariah yang kedua ya ketika mempunyai anak yang soleh. Kalau orang ya mengerti ilmu ya, anak yang soleh mengerti ilmunya, dia akan melihat potensi mana ini bisa menjadikan amal pada suatu perbuatan, mencari nafkah. Ya, itu menjadi amal soleh ketika untuk menafkahi keluarga. Ya, kemudian membantu orang lain kesulitan, itu bisa menjadi ladang amal di sisi dia. Doa, ya, doanya akan dimaksimalkan ya, kepada kerabat-kerabat yang sudah meninggal, apalagi kalau orang tuanya sudah tiada, ya, kepada teman-teman yang sedang kesulitan, dan juga kepada diri. Inilah ketika orang cerdas, segala amalnya itu dimaksimalkan. Dicari mana titik yang paling potensial dalam beramal. Maka di sini Rasulullah SAW ajarkan, jangan lupa doa untuk segala aspek kehidupan kita. Ya, rezeki, ya, ketenangan jiwa kita, rohani kita, kerabat-kerabat kita, teman terdekat kita. Maka doa-doa yang Rasulullah SAW sampaikan, ajarkan, itu begitu banyak. Maka kita cari yang mana kita butuhkan. Ya. Nanti kita bisa lihat ya Om ya, bahwa doa-doa itu ya, seperti yang kita sudah lewat ya Om ya, di hadis 18, ya, salah satu doanya adalah Robik Firli, ya, ya, yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Jadi itu doanya sahabat Abu Hurairah ya, ketika ingin meninggalkan rumah. Yang mana menjadi ya doa yang akhirnya Rasulullah SAW ya jadikan ini rutinitas doa. Jadi Rasulullah SAW sunnahkan doa ini pada kaum muslimin. Itu mendoakan kedua orang tua. Maka jangan sampai putus doa ini. Itu di hadis 36. Orang yang sudah meninggal ya, ketika derajatnya diangkat, salah satu sebabnya adalah doa. Seperti di hadis 35 tadi doa sekali lagi doa. Ini senjata yang bahkan bisa mengenai orang yang sudah wafat. Masya Allah. Kita lanjut ya Om ya. Ke hadis 37 ya. Pada suatu malam ketika sahabat Abu Hurairah sedang berdoa. Apa isi doanya? Ya Allah, ampunilah aku dan ibuku. Rabbik firli ya, wali walidayya, dan orang yang memintakan ampun ya untuk keduanya ya, untuk kami. Ya, di sini Masya Allah, Abu Hurairah ini cerdas. Dia minta ampun untuk ibu dan dirinya, kemudian memintakan ampun kepada orang yang mendoakan mereka. Kemudian Muhammad bin Sirin berkata, yang meriwayatkan hadis ini, lalu kami memintakan ampun untuk keduanya. Hingga kami disebut juga dalam ya, doanya Abu Hurairah. Jadi doa itu bisa paralel ya, bisa nyambung satu dengan yang lain. Dan doa itu ya, ada salah satu penyebab ya di mustajabnya ketika banyak orang soleh yang mendoakan. Makanya apa Om, kalau orang yang wafat, ya maka banyak orang yang mensolatkan lebih afdol. Karena banyak orang yang mendoakan. Jadi ya salah satu sunnahnya kita sedikit melenceng Om ya, ke bab jenazah. Ya, salah satu sunnah kita ketika ada jasad sebelum dimakamkan, kita perbanyak doa untuk ini jasad, bukan perbanyak nangis Om ya. Ya.
Nah, nangis satu dua kali nggak masalah, tapi doakan dia. Kenapa? Karena setelah kita tinggalkan jasad ini, dia akan ditemukan oleh dua malaikat. Kita doakan agar dia dipermudah dari fitnah kubur. Ya, bukan meratapi terus-menerus. Doakan dulu. Doakan. Yang utama doa. Karena udah nggak ada yang bisa menolong dia nih. Ya, kita nggak bisa gali kubur dia, kemudian tolong bagaimana, nggak bisa sudah. Yang bisa menolong dia adalah doa kita. Dan juga dia sendiri dengan ilmu yang bermanfaatnya dia. Maka ya, itulah doa. Ya, paralel, bersambung. Seperti doanya Abu Hurairah. Yang meminta ampun untuk dirinya dan juga ibunya. Ya, dan juga memintakan ampun kepada orang yang mendoakan mereka berdua. Hmm. Kemudian para sahabat memintakan ampun kepada ibunya dan juga Abu Hurairah. Sehingga mereka pun dapat ampunan yang dari Allah, dapat doa ampunan akibat dari doanya Abu Hurairah. Masya Allah. Para sahabat beribadah dengan ya, tidak hanya saklek, tidak hanya pasif. Ya, ada tata caranya agar ya, mereka itu lebih efisien dalam beribadah. Banyak caranya, apalagi doa. Ya, bahwa doa itu ya, selama tidak syirik kepada Allah, boleh. Tidak ada unsur syirik, boleh. Namun, jangan dijadikan syariat beribadah. Kadang, mohon maaf ya, seperti di Indonesia, ya, ada doa yang bahkan menjadi lantunan musik. Ada doa-doa yang menjadi rutinitas mereka. Atau bahkan doa-doa yang mereka bilang ini dianjurkan. Ya, ini ada hadisnya, namun tidak ada hadisnya. Jangan mengada-ada. Doa apapun nggak masalah. Namun jangan ditambah embel-embel sunnah. Ditambah embel-embel ini ada hadisnya. Ya. Tetap kita doa apapun disyariatkan. Nah, inilah ya doa. Ya. Yang mana dari doa-doa para sahabat pun ya akhirnya kita bisa lihat ada yang disunnahkan. Salah satunya doanya Abu Hurairah. Minta ampun kepada kedua orang tuanya. Atau untuk ibunya. Karena yang muslim adalah ibunya ya. Kita lanjut. Hadis 38. Masih dengan sahabat Abu Hurairah yang menemani kita ya. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu. Apa yang disampaikan? Idza matal abdu. Ketika seorang hamba telah meninggal dunia. In qata'a anhu amaluhu. Ya, terputus segala bentuk amalan yang ada di dunia ini. Illa min salat. Kecuali dari tiga perkara, kata Rasulullah SAW. Hmm. Sini kita lihat judulnya, ya, atau highlight dari hadisnya. Aslul masalah ya. Aslul masalah itu adalah highlight hadis. Ya, atau inti dari hadisnya. Ya, bahwa seseorang itu tidak punya amalan lebih atau tidak akan mendapat suatu ya balasan dari amal ya ketika sudah wafat. Tidak ada pahala yang bisa masuk kecuali dari tiga perkara. Yang pertama, sedekahun jariyah. Sedekahun jariyah. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang mana manfaatnya terus dipakai oleh kaum muslimin untuk membuat kebaikan dalam bentuk apapun, masjid, tempat belajar, ya, dan lain-lain. Bahkan kalau kita bersedekah sedikit pun untuk tempat parkir masjid atau tempat parkir suatu tempat pembelajaran, itu termasuk dari jariyah. Yang mana pahalanya akan terus mengalir sampai nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar. Kemudian apa yang kedua? Au ilmi yuntafa'u bihi. Ya, ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau ditanya nih ya, sama orang awam, kenapa sih bapak atau ibu ya masukin sekolah di pondok, masukin anak di kuliahnya kok syariah? Memang bermanfaat. Memang bisa buka dagang dengan S1 syariah, katanya begitu. Ini saya pernah ditanya kayak gini. Terus saya bilang apa? Ya ini ilmu, Pak.
atau ibu yang nanti dipakainya untuk bekal saya bilang gitu. Nah, tentu orang ini kan tidak paham. Namun itulah gunanya kita belajar. Ya. Ilmu yang paling bermanfaat untuk tabungan kita apa? Ya, ilmu akhirat. Kita belajar akidah kita agar segala perbuatan kita baik urusan dunia atau akhirat kita maksimalkan untuk mencari ridhonya Allah, untuk menjadi amal soleh. Dengan ilmu kita bisa melihat ya, keimanan kita bisa bertambah ketika mengingat azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kita takut dengan fitnah kubur, azab Allah yang nanti akan Allah tunaikan nanti di akhirat. Itu karena apa? Karena kita berilmu, kita belajar. Coba orang nggak berilmu, orang nggak belajar. Yang mereka bilang nanti ada kehidupan tahap kedua, atau bahasa lainnya reinkarnasi katanya. Karena mereka tidak berilmu. Hmm. Jadi jangan minder dengan ya ilmu yang kita bawa. Hmm. Setiap orang punya kelebihan. Kita cari kelebihan kita yang paling bermanfaat adalah ya ilmu nafi. Ilmu bermanfaat adalah ilmu yang menjadikan kita jangka panjang. Hmm. Nah, tapi bukan maksud Anda di sini merendahkan ilmu-ilmu urusan dunia. Bukan. Tentu kita perlu mencari ya pengalaman atau ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan kehidupan sosial kita, ya, yang menunjang hidup-hidup kita. Namun, ya, ketika ditanya ilmu yang paling bermanfaat apa? Tentu ilmu yang menjadi investasi kita di masyarakat itu ilmu ya yang bermanfaat, yaitu ilmu adalah ilmu ya, tentang Allah, ya, tentang Islam. Coba aja ya. Nah, banyak orang bilangnya Muslim. Ditanya rukun iman, rukun Islam tidak tahu. Ya. Banyak orang ngakunya ya kita ini pendukung ya Muslim sejati. Ya. Kalau demo kayak demo 212 ikut. Ya. Ada kayak sekarang yang lagi viral ya. Nah, yang lagi booming ya, Palestina. Mereka benar-benar di media sosial begitu gencar. Nah, namun Jumatan aja enggak. Ya ini gimana? Kewajiban harus ditunaikan. Kewajiban itu syarat lulus, Om. Ya, kalau kita sekolah, kewajiban itu adalah syarat lulus masuk surga. Percuma kita mau sodakoh sebanyak apapun kalau kita nggak menunaikan kewajiban, percuma. Itulah pentingnya orang berilmu. Kalau kita bahas ilmu begitu luas, Om, ya, Masya Allah. Nah, kemudian yang ketiga, ya, awaladin soleh, ya ulah atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ini lagi di hadis 30. Tentang anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka, ya, sebagai orang tua, ajarkan kepada anak-anaknya doa habis sholat. Kenapa kok harus gitu, Mas Safir? Doa habis sholat, kenapa? Karena doa habis sholat ada doa kepada orang tua juga. Dan salah satu doa yang paling afdal adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang mana dilantunkan pertama kali oleh sahabat Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas ya. Nah, Afwan agak terlupa untuk riwayat. Nah, doa-doa itu ya dilantun oleh para sahabat ya, yang mana akhir Rasulullah SAW jadikan ini sebagai doa yang masuk doa-doa yang afdol. Ya. Masuk dari doa kepada kedua orang tua. Maka ajarkanlah anak-anak kita. Jangan habis sholat tinggal. Habis sholat tinggal. Ajarkan. Doa duduklah minimal 1 menit. 2 menit. Doa itu enggak lama. Nah, nanti anak ini jadi terbiasa berdoa. Ada apa-apa dimulai dengan doa. Setelah melakukan sesuatu bersyukur atas apa yang dia capai. Karena apa? Kebiasaannya dia. Maka biasakanlah ya seorang anak atau siapapun
dari kerabat kita atau teman terdekat kita, biasakan dari berdoa. Itulah akhlak seorang muslim. Biasakan. Apapun yang dilakukan, biasakan. Dengan doa. Kenapa doa? Sekali lagi, anak ungkit sekali lagi, doa adalah senjatanya kaum muslim. Itu anak ungkit berkali-kali, bahkan mungkin sampai umur juga udah pada bosan ya dengarnya doa, doa, doa. Tapi itulah hakikatnya. Bahkan dalam kitab Adabul Mufrad, betapa banyak hadis yang isinya doa. Bahkan sudah 38 hadis ini, mungkin setengahnya, sekitar 19 hadis, isinya doa. Nah, itu bukan tanpa sebab, bukan karena kebetulan. Tapi itulah hakikat seorang muslim ya. Kita lihat para sahabat itu memulai dengan doa. Nah, inilah 3 perkara yang sebetulnya umum mungkin sudah ketahui. Nah, inilah hadisnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza mata al-abd," ya, ketika wafat seorang manusia atau seorang hamba Allah, in qata'a anhu amal, terputuslah segala amal perbuatannya. Yang dimaksud adalah pahala dari amal-amalnya. Illa min salat, kecuali dari 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah yang jariyah. Ngapa itu jariyah? Jariyah itu dari kata jaro yajri, berlari atau mengalir. Sedekah yang manfaatnya terus mengalir. Yang kedua, au amal, au ilmu, apa? Au ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat untuk dia. Coba, mohon maaf. Ada orang S3 nuklir misalkan. Manfaat nggak nanti sampai yaumul mahsyar? Nah, ada orang ya, misalkan profesor, ya, atau dia mungkin uh, tentang dunia ya, ekonomi, hukum, segalanya. Kira-kira bermanfaat nggak sampai nanti di akhir? Tetap nggak masalah. Orang mau dia belajar hukum, belajar ekonomi, belajar teknik, editor ya, IT kalau zaman sekarang ya, nggak masalah. Tapi jangan lupa belajar ilmu yang bermanfaat untuk di akhirat, itu ilmu agama. Jangan sampai lupa. Ya, yang ketiga, waladun soleh. Yada'ulah, seorang anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, walaupun sudah wafat. Itu tentang ya, perkara, ya, 3 perkara yang disebutkan Rasulullah SAW, amal jari. Ini ilmu yang sangat penting. Yang mana ya kita persiapkan tiga-tiganya ini ada nggak kira-kira? Jadi kapanpun kita wafat, kita membawa 3 bekal ini. Kan kita nggak tahu kapan kita wafat. Minimal ketika kita sudah wafat, bawa 3 bekal ini. Sebagai penunjang amal kita. Yang terus bisa menjadikan kita pemberat nanti di Yaumul Mizan. Di Yaumul Hisab. Ini mungkin Anda sarankan untuk dihafalkan. Ini termasuk penting. Ini hadis ke-38. Ya. Kita lanjut ke hadis 39. Ya. Dari sahabat Ibnu Abbas. Ya. Bahwasannya ada seseorang yang telah berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ibuku telah meninggal. Pada tufiya ummi. Dan tidak meninggalkan wasiat. Walam yutrakuni al-wasiat. Apa yang bermanfaat jika aku bersedekah untuknya? Al yanfa'ullaha sadaqatullah." Beliau menjawab, "Na'am." Iya. Jadi termasuk sedekah jariah juga. Jadi kalau misalkan seorang anak ingin meniatkan sedekah untuk kedua orang tuanya, Masya Allah, diterima sebagai pahala untuknya, sebagai pahala untuk ibunya.
Apalagi kalau kita sedekahkan dengan sedekah jariyah atas nama ibu kita atau ayah kita atau ya yang kita wakilkan keluarga kita. Masya Allah. Jadi sedekah jariyah. Nah, tentu ini tidak terpikirkan kecuali dengan orang yang berilmu. Ini hadis ke 39 tentang bab doa kepada kedua orang tua yang sudah wafat. Untuk doa ini ya boleh kita lakukan kepada kedua orang tua kita yang belum wafat. Namun di sini memang dikisahkan beberapa orang tua yang sudah wafat. Sampai hadis 39 ya. Insya Allah kita cukupkan ya. Di akhir pertemuan ini ada yang ingin ditanyakan dari hadis 32 tadi sampai hadis 39. Ya, ada yang ingin ditanyakan, Om? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadol, cepat tulis. Ya, izin nanya Pak Ustadz. Silakan. Pak Ustadz mau tanya nih, kalau seandainya ya Pak Ustadz, tadi kan Abu Hurairah kan ibunya masuk Muslim berkat doanya dari Nabi Muhammad. Ini saya seandainya ya Pak Ustadz, ya ada seorang anak yang orang tuanya eh, tidak Muslim atau anaknya murtad tidak jadi Muslim gitu. Apakah doanya diterima apa enggak Pak Ustadz? Itu aja. Yang kedua, apa bedanya silaturahmi dan silaturahim? Itu Pak Ustadz. Makasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pertanyaan pertama, ya. Bagaimana ketika seorang salah satunya ya, anak atau ibu ya, yang murtad atau tidak Muslim, apakah doanya akan tersampaikan? Itu yang dimaksud, ya. Iya Pak Ustadz. Nah, nah, di sini kita bisa lihat ya di hadis sebelumnya bahwa tidak ada unsur doa kepada seorang orang tua yang sudah yang maaf yang non Muslim. Namun ya, ada tanda kutip ini. Ketika dia masih hidup, ya kerabat kita yang non Muslim, berbuat baiklah kepada mereka. Ya, seperti perintahnya Rasulullah SAW. Ya, pada salah satu sahabat yaitu Abdurrahman bin Auf, ya, yang orang tuanya waktu itu masih belum Muslim. Ya. Hmm. Namun apa? Ya, kata Rasulullah SAW, ya, berbuat baiklah kepada orang tuamu, walaupun dia bukan orang yang Muslim. Namun doanya tidak bisa tercapai. Kenapa? Seperti hadisnya Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW ingin mendoakan orang tuanya, apa kata Allah? Ya. Di sini Allah menegur Rasulullah. Jangan kamu doakan, ya intinya, jangan kamu doakan orang yang tidak bakal tersampai rahmatnya kepada rahmatku kepadanya. Nah, jadi buat apa? Intinya bahasa lainnya, buat apa kamu berdoa kepada orang yang nggak bakal dapat rahmatku? Buat apa? Nah, jadi untuk orang yang tidak Muslim tidak bisa didoakan. Nah, karena kata Allah buat apa? Nggak bisa didoakan. Orang nggak bakal nyampe rahmatku. Nah, kata Allah seperti itu. Itu ya. Jadi untuk orang yang non Muslim dari kerabat kita, bahkan bukan kerabat kita pun, kita tetap harus menunaikan akhlak karimah kita sebagai seorang Muslim. Bersikap karim, bersikap baik. Nah, namun untuk doa, ya, ini khusus kepada orang-orang yang Muslim atau yang masih hidup, dan kita berharap kepada mereka hidayah. Maka salah satu doanya apa? Allahumma yahdi liman lam yuhda min qabl. Ya Allah, ya Allah, ya berikanlah hidayah kepada orang yang belum nyampai hidayahnya sebelum. Itulah salah satu ya unsur ya bahwa doa itu ya begitu kuat ya, namun untuk orang yang Muslim. Bagaimana orang yang non Muslim? Kita doakan mereka dapat hidayah dulu, ya, dapat hidayah dulu. Kalau sudah dapat hidayah, nanti ada pintu lain yang doa untuk doa-doa yang terbuka. Oke, itu untuk pertanyaan pertama. Dan pertanyaan yang kedua, apa sih Ustadz bedanya silaturahim dan silaturahmi? Nah, itu cuma beda penyebutan sebetulnya. Silaturahmi itu penyebutannya orang Indonesia. Yang mana kalau di bahasa Arab salah itu. Secara nahwu itu salah.
Karena rohmi itu nggak ada dalam bahasa Arab rohmi. Rohmi itu apa? Yang benar di isim masdarnya adalah silaturrahim, ar-rahim, sifatnya Allah. Ar-rahim adalah kasih sayang. Sila itu ikatan. Silaturrahim menyambung ikatan persaudaraan antara muslim. Yang mana disitulah kita bisa melihat ya, muslim itu kuat. Muslim itu mempunyai akhlak yang karim. Muslim itu saling peduli. Itu dari silaturrahim. Jadi kalau silaturahmi sama silaturahim bedanya apa? Intinya kalau silaturahim bahasa Arab, silaturahmi bahasa Indonesia. Gitu. Yang mana sebetulnya kalau kita bilang silaturahmi itu dari bahasa Arab, salah. Nggak tepat untuk artinya. Jadi untuk pertanyaan 1 dan 2 terjawab atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Syukran Pak Ustadz. Ya, apa nih ya? Untuk yang lain, ya, wallahu alam tadi untuk pertanyaan 1 dan 2. Ya. Untuk yang lain ada yang ingin ditanyakan? Insyaallah cukup. Cukup Ya. Ustadz. Cukup ya insyaallah ya. Insyaallah ya. Alhamdulillah pertemuan pagi hari ini yang insyaallah ya kita selalu berharap kepada Allah setiap amalan kita diberkahi ya, diberikan maksimal dalam pahalanya sebagai pemberat amal soleh kita, penghapus dosa kita dan juga penunjang ya takdir baik kita dari amal soleh kita. Jadi selalu berharap dan berdoa pastinya. Mungkin pertemuan pagi hari ini ya mencukupkan. Kurang lebihnya dari anak pribadi mohon maaf ya, wabil taufik wal hidayah ya. Anda tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz. Waalaikumsalam.